Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion. Saya ingin percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan semua mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dan sebelum kita menjalani hari-hari ini, hari yang diberkati Tuhan ini, mari kita sama-sama merenungkan, mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami sungguh bersyukur kami masih diberikan napas kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Kami mau gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya untuk kami menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui kebenaran daripada firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah firman-Mu yang mendandani itu semua. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di bulan November ini kita memiliki tema yaitu langit baru dan bumi baru, ya, langit baru dan bumi yang baru. Ini merupakan sebuah tema yang memberikan pengertian dan pengharapan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa akan ada kehidupan selanjutnya. Akan ada kehidupan di balik kehidupan, akan ada kehidupan di balik kematian. Nah, hari ini untuk kita dapat memahami langit baru dan bumi yang baru secara keseluruhan itu, kita mau sama-sama bahas tema yang berjudul penghakiman orang berdosa. Waduh, pagi-pagi sudah ngomongin penghakiman ini. Ya, ayat bacaan kita terdapat dalam Wahyu 21 ayat 8. Mari kita baca untuk kita semua. Saya baca untuk kita semua. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saya katakan ternyata ada kehidupan di balik kehidupan, ada kehidupan di balik kematian. Ternyata ada kematian juga di balik kematian fisik manusia. Nah, kita mau fokus kepada penghakiman orang yang berdosa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca tadi ada disebutkan orang-orang dengan beberapa penyebutan tersebut. Kalau kita mau simpulkan nih, orang-orang tersebut dengan sebutan apa gitu. Sebutan yang bisa kita sebutkan untuk orang-orang yang dideskripsikan itu tadi adalah orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa yang menerima penghakiman. Ini penghakiman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada firman-Nya. Dan itu akan memperoleh konsekuensi. Yaitu apa? Hukuman api kekal. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata itu adalah sebuah tindakan yang berkaitan dengan keadilan Allah. Allah itu kasih, yes. Tetapi bukan berarti Allah yang kasih itu membiarkan keberdosaan tanpa menerima konsekuensi logisnya. Allah adalah kasih, itu adalah sifat Allah, itu adalah sesuatu yang absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kita tidak boleh melihat hanya dari perspektif Allah itu kasih saja tanpa melihat dari sisi yang lain. Yaitu apa? Allah juga adil. Allah tidak akan membiarkan kejahatan tanpa menerima konsekuensi yang harus diterima dari sang pembuat kejahatan. Jadi api yang menyala-nyala seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 21 tadi adalah sebuah konsekuensi dari keberdosaan yang manusia lakukan. Lautan yang menyala-nyala oleh api itu adalah tempat untuk konsekuensi dari orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Dan disinilah kita bisa melihat antara langit baru dan bumi baru dengan lautan api ini. Ada perbedaan nasib. Saya menggunakan kata nasib. Atau ada perbedaan
akhir cerita dari orang yang berdosa dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran. Ada perbedaan yang jelas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, antara umat Tuhan dengan mereka yang menolak Tuhan. Ya, jadi kita harus jujur nih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang harus masuk kepada lautan yang menyala api itu. Api yang menyala tersebut. Lautan api tersebut, kita sebenarnya adalah orang-orang yang masuk ke sana. Harus masuk ke sana. Masuk di dalam api yang menyala-nyala yang kekal itu. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari orang-orang yang disebutkan di ayat ke-8 tadi, kita mungkin bagian dari situ. Saya mengajak kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Saya mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang takut, orang-orang penakut. Orang-orang yang penakut akan kehidupan kita, akan keimanan kita pada saat iman kita mengalami pengujian dan kita takut. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Loh, saya kan nggak menyembah patung. Berhala tidak hanya berbicara tentang patung. Handphone kita saja pada saat diposisikan sebagai sesuatu yang lebih penting, lebih intens, lebih kita posisikan di posisi yang menggeserkan Tuhan dalam kehidupan, itu sudah berhala. Pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, kalau itu diposisikan jauh lebih tinggi daripada posisi Tuhan, itu berhala. Mungkin kita bisa berkata, loh, aku bukan penyihir, aku bukan pembunuh, ya, aku bukan orang yang keji, bukan tukang sihir. Ya, mungkin kita bukan pembunuh, tetapi kita membenci sesama saudara kita. Sama saja, itu kita adalah pembunuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi seharusnya kita adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang ada di lautan itu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kabar sukacita yang harus kita dengar pada hari ini. Bahwa yang seharusnya kita masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu, kita menerima kabar sukacita bahwa kita memperoleh keselamatan dan dilayakkan masuk ke langit baru dan bumi baru. Coba kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 12 dan 18. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 18. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Siapa kurban ini? Yesus Kristus. Karena pengorbanannya untuk kita layak masuk langit baru dan bumi baru. Dan ini membuat kita sadar bahwa bukan hasil usaha kita memperoleh kesempatan masuk ke langit baru dan bumi baru. Bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan Yesus. Karena kita percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang masuk dalam penghukuman kekal di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan menolak Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus yang adalah kurban penebusan itu menjadikan kita layak masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Kita mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sana. Itu adalah sebuah kabar sukacita yang kita harus imani dan harus kita yakini. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah quotes dari seorang bernama Efesus Suratman yang berbunyi, dosa yang membuat manusia masuk ke dalam api kekal, tetapi Yesus Kristus memberikan keselamatan. Datanglah kepada Yesus, keselamatan itu kita terima. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih. Kalau kami, sebelum kami percaya, sebelum kami mengenal Engkau, sebelum kami bertemu dengan Engkau Tuhan, kami adalah orang-orang yang seharusnya layak masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala yang kekal itu. Tapi bersyukur kepadamu, kami orang yang berdosa ini memperoleh keselamatan oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mau terima itu, kami mau hampiri itu, kami mau Tuhan dengan sepenuh hati untuk kami bisa merasakan terus kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau melayakan kami untuk masuk di dalam langit baru dan bumi baru yang Kau sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami terus memantaskan diri sebagai orang-orang
yang telah diberi kesempatan, sebagai orang-orang yang telah dipantaskan oleh-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, karena kami tidak mampu tanpa-Mu, karena kami tidak kuat tanpa-Mu, karena kami lemah tanpa-Mu Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya atas hidup kami, supaya kami menggenapi setiap rancangan dan rencana-Mu bersama-sama dengan Kau di langit baru dan bumi baru. Kami serahkan kehidupan kami dalam Tangan-Mu, kami serahkan seluruh aspek hidup kami dalam Tangan-Mu, kami serahkan setiap langkah kaki kami dalam Tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tetap hidup di dalam kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Sampai kita bertemu di langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.